Betul. Jadi antara timur dan barat memang ada perbedaan cara berpikir. Misalnya pada kasus Parkinson. Adapun secara timur, Parkinson ini sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan energi Qi dan Xie atau darah. Sehingga ada beberapa penyebab yang dikaitkan dengan Parkinson ini, teman-teman, seperti kerusakan Qi dan darah. Kekurangan Qi dan darah ini disebabkan karena banyak faktor, diantaranya nilai gizi daripada makanan itu buruk, pola aktivitas yang ekstrim, begadang yang tidak dikontrol ya, dan seterusnya. Kemudian juga karena defisiensi yin, defisiensi yang, atau defisiensi qing ginjal ya, secara umum karena kelemahan ginjal. Nah, kelemahan ginjal ini pun sering didapati karena pola hidup yang keliru. Salah satunya adalah pola makan yang salah, pola makan yang berat ya, berat-berat yang dimakan. Ya, dalam ibarat timur ya, dalam ibarat kedokteran timur, ginjal itu seperti penanak nasi. Maaf, ginjal itu seperti kompor yang memasak makanan, dan makanan itu dimasak di lambung. Sehingga kalau makanan kita susah dicerna, cemilan-cemilan yang penting enak, ini dapat membebani daripada energi ginjal, sehingga ginjal cepat soak. Kemudian juga dari faktor lingkungan ya, seperti faktor stres, kelelahan, minimnya istirahat, dan juga polusi udara ini dapat memperberat suatu kondisi Parkinson. Ini teman-teman yang suka bakar-bakaran ya, biasanya bakar sampah ya, kemudian menghirup udara sampah dari bakaran tadi. Termasuk juga menjadi faktor itu sebenarnya eh, asap. Kalau dulu itu asap apa ya, obat nyamuk ya, itu biasanya asapnya tebal-tebal. Sekarang sudah ada HEAT ya, walaupun ada pengaruh tapi tidak sebesar daripada asap Baygon yang dulu. Mohon maaf saya sebut merek jadinya. Juga asap rokok itu sudah pasti. Adapun gejala teman-teman, Parkinson ini digejalai dengan tremor ya, kekakuan otot, kesulitan berjalan, kesulitan mengatur langkah dan gerakan tubuh, sampai pada kesulitan bicara. Adapun diagnosis yang akan diangkat tentunya melalui pengamatan dulu ya. Kalau di traditional Chinese medicine itu kita melakukan diagnosa melalui 4 pengamatan. Ya, nanti mirip dengan medis, ada infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, namun dengan beberapa teknik yang berbeda, dengan tambahan diagnosa lidah, diagnosa mata, dan diagnosa riwayat lainnya yang dibaca dengan 4 unsur dan 5 unsur atau using. Adapun pengobatan bisa menggunakan akupuntur, titiknya pun nanti ditentukan sesuai dengan gejala. Ya, sesuai dengan gejala. Ramuan seperti ginkgo biloba ini untuk mengembalikan keseimbangan qi. Kemudian ada astragalus, huang qi ya. Ini untuk mentonik qi, menguatkan qi terkhusus di paru dan limpa. Kemudian juga ada yang disebut dengan Angelisa sinensis, ini untuk mengatur kestabilan darah. Terapi fisik bisa kita lakukan tuina. Tuina itu pijatan ya, bisa dipijat area punggung, kaki, jari jemari, atau kepala. Ya, nanti tergantung area mana yang eh, yang dituju, seperti itu ya. Sesuai dengan diagnosa awal juga. Nah, adapun dari makanan yang direkomendasikan, kalau kita melihat pada struktur daripada Parkinson, nanti yang disarankan seperti makanan hangat yang sifatnya hangat ya Bapak Ibu, teman-teman, seperti nasi merah, gandum, sayuran-sayuran yang hangat. Kelor misalnya itu kan termasuk dingin dia ya, kelor. Nah, biasanya para ibu-ibu itu menambahkan sereh atau bawang putih di masakan tersebut.
Ini sering saya dapati dulu di Jakarta. Kemudian makanan yang kaya akan ci seperti daging merah, ikan, telur. Kemudian makanan yang mengatur darah seperti buah-buahan yang berwarna merah, kacang-kacangan dan sayuran-sayuran hijau yang segar. Nah, makanan yang harus dihindari juga seperti makanan yang sifatnya dingin, ya minuman-minuman dingin, es krim dan makanan-makanan mentah. Sehingga lalapan mungkin perlu untuk dihindari dahulu ya untuk orang-orang yang terkena Parkinson. Makanan berminyak, gorengan-gorengan ya. Kemudian makanan-makanan olahan yang mengandung tepung dan gula ekstrim juga perlu dihindari. Juga makanan-makanan yang terlalu pedas, asam dan asin.